tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Salam, selamat pagi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, satu malam sudah menjaga kami Bapa. Hingga Tuhan sudah membangunkan kami, memberikan hari yang terang, hari yang baik bagi kami. Kami akan menjalani aktivitas kami, namun sebelumnya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam suratnya kitab Roma, mulai dari pasal 1 sampai dengan ke-11, Paulus banyak sekali berbicara tentang dogmatik atau ajaran, khususnya tentang ajaran-ajaran keselamatan. Tetapi mulai pasal yang ke-12, Paulus mulai berbicara bukan lagi soal dogmatik, tetapi di sana dia mulai memberikan nasihat-nasihat bagaimana hidup sebagai orang yang percaya. Artinya apa yang kita ambil dari teks ini, bahwa Paulus tidak hanya bercerita tentang teologi, tetapi bagaimana dia juga mau mewujud nyatakan bagaimana dalam berperilaku, bertingkah laku atas ajaran-ajaran yang diajarkannya. Karena itulah mulai dari pasal yang ke-12 dia memberikan bagaimana nasihat-nasihat supaya hidup dalam keseharian sebagaimana anak-anak Tuhan. Dan itulah teks kita pada pagi hari ini. Ada beberapa nasihat yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terutama juga bagi kita yang mendengarkannya renungan ini pagi ini. Yang pertama Paulus katakan, janganlah kasih itu pura-pura. Kita tahu saat ini banyak sekali kita lihat orang melakukan kasih tapi dalam kepura-puraan, seperti yang dalam film atau dalam drama-drama yang kita lihat di dalam televisi. Orang melakukan perbuatan yang baik, tapi di balik apa yang dilakukannya itu, bahwa di sana ada niat-niat yang tidak baik, bahkan ada niat jahat, kepura-puraan, pencitraan, dan lain sebagainya. Disitulah Paulus mengatakan kepada kita supaya kita hendaknya tulus di dalam mengasihi, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sebagaimana Kristus juga melakukan kasih, yakni kasih agape, kasih dengan pengorbanan. Yang kedua, Paulus mengatakan juga untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita, jauhilah yang jahat. Paulus menasihati anak-anak Tuhan yang waktu itu hidup di kota Roma. Kita tahu kota Roma kota yang besar, kota metropolitan, pada zamannya kota yang sudah sangat maju. Tetapi di kota itu banyak juga tindakan-tindakan amoral, kriminal, kejahatan, pencurian, perzinahan. Karena itulah Paulus mengatakan, janganlah serupa kamu dengan dunia ini. Dunia maksudnya kota Roma saat itu. Anak-anak Tuhan hadir di sana dengan cara-cara hidup yang benar, hidup kudus, hidup yang baik, menjauhi kejahatan, menjauhi kriminal. Yang ketiga,
Paulus mengatakan juga, lakukanlah yang baik. Saudara-saudara, berbuat baik itu merupakan satu eksistensi sebagai kita anak-anak Tuhan. Melakukan kebaikan sekecil apapun itu. Ada pernah suatu diadakan tes untuk mendapatkan karyawan. Karena itu ada begitu banyak orang yang sudah mendaftar, dan pada hari H dilakukan tes, ada begitu banyak orang antri dalam barisan. Sementara seorang pemuda yang dia juga dari semalam sudah berencana bahwa dia akan nanti cepat bangun dan juga cepat datang sehingga nanti mungkin dia barisan terdepan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia masuk di barisan nomor 25. Sudah banyak yang di depannya, tetapi banyak juga orang di belakangnya. Lalu pada saat diadakan tes dalam barisan antrian, tiba-tiba dia melihat ada satu kulit pisang. Lalu di dalam hatinya bergejolak. Sebab mengapa kulit pisang itu jikalau nanti terinjak oleh orang, bisa saja orang celaka dan jatuh. Karena itu dia berpikir kulit pisang ini harus disingkirkan. Tapi di lain pihak, kalau dia mau mengambil kulit pisang, berarti dia harus keluar dari barisan antrian, lalu dia mungkin lagi kembali ke barisan yang belakang karena orang sudah maju. Tetapi hati kecilnya jauh lebih bersuara, ambil, singkirkan itu. Lalu dia keluar dari barisan, mengambil kulit pisang, lalu menaruhkannya ke kotak sampah, lalu dia kembali ke barisan, tetapi mendapatkan mungkin nomor sudah hampir di nomor 50-an. Dia tadi sebenarnya sudah barisan terdepan, tapi pada gilirannya dia ikut tes itu, dan akhirnya selesai tes diumumkan siapa menjadi calon karyawan, dan salah satu adalah anak muda tadi. Dan rupanya panitia melihat dari semua peserta itu bahwa kulit pisang tadi itu merupakan satu ujian atau tes yang sengaja ditempatkan oleh panitia untuk menguji sebuah kepedulian, perbuatan yang baik, dan itu menjadi nilai plus bagi anak muda tadi. Karena itulah berbuat baik itu banyak juga arti dan gunanya. Jangan kita malas untuk berbuat baik. Paulus katakan, lakukanlah yang baik. Mari kita jalani kehidupan kita sepanjang hari ini, kita melakukan kebaikan, dan di balik kebaikan itu kita percaya juga ada berkat Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah sepanjang hari ini juga kami melakukan kasih dalam kehidupan kami, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, khususnya jemaat GBKP yang ada di Klender. Tuhan memberkati, memelihara gereja-Mu, anak-anak-Mu di sana. Apapun usaha dan pekerjaan mereka, berkati mereka. Demikian juga kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan kami, agar kami mampu menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.